Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lu'lu' Nur Mufidah, MPDI. Diskusi tema kali ini berjudul tentang Kepala Sekolah sebagai Supervisor yang akan disampaikan oleh kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Ririn Kumaidatus Zuhriyah dengan NIM akhir 9. Yang kedua, Muhammad Lutfi Anaufal dengan NIM akhir 11. Yang ketiga, Aprilia Rizky Ami Putri dengan NIM akhir 36. Yang keempat, Diah Wulandari dengan NIM akhir 41. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah adalah seseorang yang harus mampu menggerakkan, mempengaruhi, memberikan motivasi, dan menggerakkan orang-orang yang ada dalam organisasi ataupun lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Kepala sekolah adalah jabatan tertinggi dalam suatu pendidikan formal, di mana seorang kepala sekolah yang diberikan tugas dan wewenang khusus untuk bertanggung jawab dalam memimpin suatu lembaga pendidikan guna terwujudnya kegiatan dan terlaksananya proses pembelajaran sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran jalannya suatu pendidikan, akan tetapi dengan segala kegiatan, keadaan lingkungan sekolah, serta hubungan dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini kepala sekolah dituntut untuk terus berinisiatif dan selalu kreatif yang mengarah kepada perkembangan dan kemajuan pendidikan sekolah. Beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah dalam memimpin sekolahnya secara keseluruhan. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini seperti memiliki potensi yang baik, attitude yang baik, dan lain-lain. Yang kedua adalah kompetensi manajerial, yaitu adalah suatu kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepala sekolah. Yang ketiga adalah kompetensi kewirausahaan, yaitu adalah suatu kemampuan dalam menciptakan inovasi dan memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam kepemimpinannya. Yang keempat adalah kompetensi supervisi, yaitu adalah suatu kemampuan dalam melakukan bimbingan kepada guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam rangka meningkatkan profesional guru dan meningkatkan efektivitas dalam proses pembelajaran. Yang kelima adalah kompetensi sosial, yaitu adalah suatu kemampuan untuk melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi terkait serta masyarakat untuk kemajuan sekolah. Baik, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari saudara Novel, di mana materi yang selanjutnya berkaitan tentang peran dan fungsi kepala sekolah, di mana peran di sini merupakan suatu hal yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh seorang kepala sekolah sebagai seorang pemimpin di dalam lembaga sekolah tersebut agar lembaga sekolah tersebut akan menjadi lebih baik lagi. Dimana menurut Sutomo itu ada beberapa peran kepala sekolah, diantaranya yang pertama adalah kepala sekolah di sini berperan untuk membimbing guru agar dapat memahami secara lebih jelas permasalahan ataupun persoalan-persoalan dalam kebutuhan muridnya, serta membantu guru tersebut dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Lalu yang kedua, di mana peran kepala sekolah adalah membantu guru dalam mengatasi kesukaran dalam proses kegiatan belajar mengajarnya. Yang ketiga adalah memberikan bimbingan yang bijaksana terhadap guru baru dengan orientasi. Lalu yang keempat adalah membantu guru dalam memperkaya pengalaman belajar mengajarnya. Yang kelima adalah membantu seorang guru memperoleh kecakapan dalam proses belajar mengajar. Dan
Yang keenam adalah membantu guru mengerti media-media pendidikan yang dapat diimplementasikan di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah kepala sekolah berperan untuk memberikan layanan kepada seorang guru agar dapat menggunakan seluruh kemampuan dan potensi yang guru tersebut miliki. Lanjut pada fungsi kepala sekolah, di mana yang pertama, secara umum kepala sekolah itu berfungsi sebagai edukator, di mana dalam melakukan fungsinya sebagai edukator di sini, kepala sekolah haruslah mempunyai strategi yang tepat dalam meningkatkan profesionalisme dari tenaga kependidikan dan tenaga pendidiknya di dalam lembaga sekolahnya. Adapun fungsi dari kepala sekolah sebagai edukator di sini adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif, memberikan nasihat kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada tenaga kependidikan, serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik seperti halnya contohnya seperti pembentukan tim teaching, moving class, dan juga mengadakan program akselerasi bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Lalu fungsi kepala sekolah yang kedua adalah kepala sekolah menjadi seorang manajer, di mana manajer di sini pasti hubungannya dengan manajemen, di mana manajemen pada hakikatnya merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di mana dapat disimpulkan kepala sekolah sebagai manajer di sini adalah kepala sekolah lah yang memiliki tanggung jawab dalam mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalam lembaga sekolahnya. Lalu fungsi kepala sekolah yang ketiga adalah kepala sekolah sebagai administrator, di mana kepala sekolah sebagai administrator di sini memiliki hubungan yang erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat seperti pencatatan, penyusunan, dan pendokumentasian seluruh kegiatan program-program sekolah. Lalu yang keempat, kepala sekolah di sini berfungsi sebagai supervisor. Sebagai supervisor, kepala sekolah mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan atau tenaga pendidiknya. Lalu yang kelima, kepala sekolah ini berperan sebagai leader, di mana kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan dan kemampuan dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya untuk membuka komunikasi dua arah dan mendelegasikan tugas. Lalu yang keenam adalah kepala sekolah sebagai inovator. Dalam rangka melakukan perannya sebagai inovator di sini, kepala sekolah haruslah memiliki kemampuan ataupun strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada tenaga pendidik ataupun kependidikannya, dan juga mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Lalu yang ketujuh, kepala sekolah sebagai motivator. Sebagai motivator di sini, kepala sekolah memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada tenaga kependidik atau tenaga pendidiknya dalam melakukan berbagai tugas-tugas dan fungsinya. Selanjutnya mengenai pengertian supervisi. Supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision, yang berarti pengawasan atau kepengawasan. Orang yang melakukan pekerjaan supervisi ini disebut supervisor. Dalam arti morfologis, super artinya atas atau lebih, dan visi artinya lihat, penglihatan, pandangan, pendidikan, pengalaman, kedudukan, pangkat atau jabatan, posisi, dan sebagainya. Supervisi klinis termasuk dalam supervisi pengajaran. Dikatakan supervisi klinis karena prosedur pelaksanaannya lebih ditekankan kepada mencari sebab-sebab atau kelemahan yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Dan kemudian secara
Langsung pula diusahakan bagaimana cara memperbaiki kelemahan atau kekurangan tersebut. Jadi dalam supervisi klinis ini, seorang supervisor mengadakan pengamatan secara langsung terhadap cara guru mengajar. Supervisi adalah salah satu usaha menstimulasi, mengkoordinasi, dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah secara baik individu ataupun kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Supervisi juga mengacu kepada usaha perbaikan situasi belajar mengajar, akan tetapi nampaknya masih terdapat banyak keragaman pendapat dalam menafsirkan istilah tersebut. Hal tersebut akan membawa implikasi yang berbeda pula dalam pelaksanaannya. Menurut Kimball Willis, supervisi adalah bantuan yang diberikan untuk memperbaiki situasi belajar mengajar yang lebih baik. Supervisor yang baik memiliki 5 keterampilan, yaitu 1. Keterampilan dalam hubungan-hubungan manusia. Yang kedua yaitu keterampilan dalam proses kelompok. Yang ketiga, keterampilan dalam kepemimpinan pendidikan. Yang keempat, keterampilan dalam mengatur personalia sekolah. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah keterampilan dalam evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai supervisor artinya kepala sekolah berfungsi sebagai pengawas, pengendali, pembina, pengarah, dan pemberi contoh kepada para guru dan staf yang ada di sekolah. Salah satu hal yang terpenting bagi kepala sekolah sebagai supervisor adalah memahami tugas dan kedudukan karyawan-karyawan atau staf di sekolah yang dipimpinnya. Dengan demikian, kepala sekolah bukan hanya mengawasi karyawan dan guru yang sedang menjalani kegiatan, tetapi ia membekali diri dengan pengetahuan dan pemahamannya yang luas tentang tugas dan fungsi stafnya agar pengawasan dan pembinaan berjalan dengan baik dan tidak membingungkan. Yang selanjutnya itu secara umum kegiatan atau usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah sesuai dengan fungsinya sebagai supervisor antara lain adalah yang pertama, membangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai sekolah di dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah termasuk media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran dan keberhasilan proses belajar mengajar. Yang ketiga, bersama guru-guru berusaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode mengajar yang lebih sesuai dengan tuntunan kurikulum yang sedang berlaku. Yang keempat yaitu membina kerjasama yang baik dan harmonis di antara guru-guru dan pegawai sekolah lainnya. Yang terakhir yaitu berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan pegawai sekolah, antara lain mengadakan diskusi kelompok, menyediakan perpustakaan sekolah, dan atau mengirim mereka untuk mengikuti penataran seminar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Swarigyen memberikan fungsi supervisi sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulir usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Di sini kepala sekolah sebagai supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi agar dalam pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama ada prinsip ilmiah. Ciri-cirinya yaitu kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Yang ketiga,
Setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis. Yang kedua yaitu prinsip demokratis. Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasakan aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan bawahan. Yang ketiga yaitu prinsip kerjasama. Ya, di sini mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi yaitu sharing of idea, sharing of experience, memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Yang terakhir, prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkannya potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan. Kemudian ada menurut Alim Purwanto dalam bukunya Administrasi dan Supervisi Pendidikan bahwa untuk menjalankan peran kepala sekolah hendaklah memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif, yaitu pada yang dibimbing dan diawasi dapat menimbulkan dorongan untuk bekerja. Yang kedua yaitu supervisi harus didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenarnya, realistis, mudah dilaksanakan. Yang ketiga, supervisi harus sederhana dan informal dalam melaksanakannya. Yang keempat, supervisi harus dapat memberikan perasaan aman kepada guru-guru dan pegawai-pegawai sekolah yang disupervisi. Yang selanjutnya, supervisi harus didasarkan atas hubungan profesional, bukan atas dasar hubungan pribadi. Yang keenam, supervisi harus selalu memperhitungkan kesanggupan, sikap, dan mungkin prasangka guru-guru dan pegawai. Yang selanjutnya, supervisi tidak bersifat mendesak atau otoriter karena dapat menimbulkan perasaan gelisah atau bahkan antipati dari guru-guru. Kemudian supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaan pangkat, kedudukan, atau kekuasaan pribadi. Yang selanjutnya yaitu supervisi juga tidak boleh mencari-cari kesalahan dan kekurangan. Yang ke-10 ada yaitu supervisi tidak dapat terlalu cepat mengharapkan hasil dan tidak boleh lekas merasa kecewa. Yang ke-11 yaitu supervisi hendaknya juga bersifat preventif, korektif, dan kooperatif. Preventif berarti berusaha mencegah jangan sampai timbul hal-hal yang negatif, sedangkan korektif yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Selanjutnya yaitu kooperatif sendiri itu berarti mencari kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dan kemudian berusaha memperbaikinya, dilakukan bersama-sama oleh supervisor dan orang-orang yang diawasi. Peran supervisi. Supervisi berfungsi membantu, memberi, dan mengajak. Dilihat dari fungsinya, tampak dengan jelas peran supervisi. Seorang supervisor dapat berperan sebagai berikut. Yang pertama yaitu koordinator. Sebagai koordinator, supervisor dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan berbeda-beda di antara guru-guru. Yang kedua, sebagai konsultan. Sebagai konsultan, supervisor dapat memberi bantuan, yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru, baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, sebagai pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, supervisor dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat pengembangan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama-sama. Yang keempat yaitu sebagai evaluator. Sebagai seorang evaluator, supervisor dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar,
tetapi juga untuk pengembangan kualitas guru. Setiap kegiatan, apapun bentuk dan jenisnya, selalu diharapkan kepada tujuan yang akan dicapai. Pendidikan sebagai bentuk kegiatan manusia dalam kehidupannya juga menempatkan tujuan sesuatu yang hendak dicapai. Sedangkan tujuan supervisi sendiri ialah memberikan bantuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan di sekolah. Tujuan supervisi menurut Hasbulla antara lain yaitu yang pertama sebagai arah pendidikan. Dalam hal ini, tujuan akan menunjukkan arah dari suatu usaha. Sedangkan arah tadi menunjukkan jalan yang harus ditempuh dari situasi sekarang pada situasi selanjutnya. Yang kedua, tujuan sebagai titik akhir. Dalam kegiatan ini, apa yang diperhatikan adalah hal-hal yang terletak pada jangkauan masa yang akan datang. Yang ketiga, tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain. Dalam hal ini, tujuan pendidikan yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Yang keempat, yaitu memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Dalam konteks-konteks usaha yang dilakukan, kadang-kadang didapati tujuannya yang lebih luhur dan lebih mulia dibanding dengan yang lainnya. Dan menurut Gunawan, terdapat beberapa tujuan khusus supervisi pendidikan, yaitu yang pertama, membina guru-guru lebih memahami tujuan umum pendidikan. Dengan demikian, guru diharapkan dapat menghilangkan anggapan tentang adanya mata pelajaran atau bidang studi penting atau tidak penting, sehingga setiap guru mata pelajaran dapat mengajar dan mencapai prestasi maksimal bagi siswa-siswanya. Yang kedua, yaitu membina guru-guru mengatasi problem-problem siswa demi kemajuan prestasi belajarnya. Yang ketiga, membina guru-guru dalam mempersiapkan siswa-siswanya untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif, kreatif, aktif, dan religius. Yang keempat, yaitu membina guru-guru dalam meningkatkan kemampuan mengevaluasi, mendiagnosis kesulitan belajar, dan seterusnya. Yang kelima, yaitu membina guru-guru dalam memperbesar kesadaran tentang tata kerja yang demokratis, kooperatif, dan kegotong royongan. Yang keenam, yaitu memperbesar ambisi guru-guru dan karyawan pendidikan terhadap tuntutan serta kritik-kritik tak wajar dari masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu mengembangkan sikap kesetiakawanan dan ketaman sejawatan dan seluruh tenaga pendidikan. Yang terakhir adalah pelaksanaan supervisi. Pelaksanaan supervisi ini merupakan tugas kepala sekolah untuk melakukan pengawasan terhadap guru dan staf-stafnya di sekolah. Kegiatan ini mencakup seperti penelitian, penentuan berbagai kebijakan yang diperlukan, pemberian jalan keluar bagi permasalahan atau memberikan solusi yang dihadapi oleh seluruh pegawainya. Hal ini tidak lepas dari tugas supervisor, yaitu membimbing para guru dalam menentukan bahan pelajaran yang dapat meningkatkan potensi siswa, memilih metode yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar, menyelenggarakan rapat dewan guru, dan mengadakan kunjungan antar kelas. Selain itu, mengadakan suatu penilaian dengan menggunakan cara dan metode yang digunakan oleh guru. Demikian video presentasi yang kami buat. Apabila ada salah kata maupun salah lainnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.